Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang surat Al-Hujurat ayat 10 yang diketuai oleh Muhammad Alif Ridafa dan anggotanya terdiri dari Aiswarya Askia, Aulia Zahra, Fahriyadin, Jen Ramdhani, Lydia Alaidea, Muhammad Faiz Habibi, Muhammad Daniel Fahad, Muhammad Lintar, Muhammad Syaiful Bakri, Naila Aziz, Putri Kartika, Rian Saputra, Satrio Abdi Ramadan, Sherly Ramadanti, Widya Maya, Yuriska Pujastuti. Surat Al-Hujurat ayat 10 akan dibacakan oleh Satrio Abdi Ramadan dan artinya akan dibacakan oleh Sherly Ramadanti. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dan setelah itu membacakan kandungan Al-Hujurat ayat 10 yang dibacakan oleh Lydia Alaida, Aiswara Askia, dan Muhammad Faiz Habibi. Isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10. Orang-orang mukmin, meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman. Uhuwa imaniyah, bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai dalam seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai. Dengan takwa, ia bisa adil dan tidak diskriminatif. Ayat ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kaum mukminin. Sebaliknya, pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dilanjut dengan membaca tajwid Al-Hujurat ayat 10 yang akan dibacakan oleh Fahriyadin, Muhammad Daniel, dan Jen. Tajwid Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama, innama, hukumnya guna atau nun tasdid. Cara membacanya dengan guna dan ditahan selama 3 harkat. Yang kedua, minun, hukumnya mad asli atau mad tobi'i karena huruf nun berharkat domah bertemu huruf waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Cara membacanya panjang selama 2 harkat. Yang ketiga, ikhwatun fa'a. Hukumnya ikhfa karena huruf ta berharkat domah tanwin bertemu huruf fa. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harkat. Ada juga yang berpendapat juga cukup ditahan selama 2 harkat. Yang keempat, fa'aslihu. Hukumnya mad asli atau mad tobi'i karena huruf ha berharokat domah bertemu huruf waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya panjang selama 2 harokat. Yang kelima, bayina. Hukumnya mad lain karena huruf ya sukun didahului oleh huruf ba berharokat fathah. Dibaca dengan panjang selama 2 harokat. Yang keenam, akhawaikum. Hukumnya mad lain karena huruf ya sukun didahului oleh huruf waw berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. 8. Taqullah, hukumnya takhim karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah yang berharakat damah. Cara membacanya tebal. 9. La'alakum tur, hukumnya izhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu huruf ta, dibaca jelas tidak berdengung sama sekali. 10. Turhamun, hukumnya mad arid lisukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Cara membacanya dipanjangkan selama 2-6 harakat. Selanjutnya kita memasuki surat Al-Hujurat ayat 12 yang akan dibacakan oleh Aulia Zahra dan dibacakan artinya oleh Rian Saputra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz-zon. Inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim.
Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Dan dilanjut dengan membaca tajwidnya yang dibacakan oleh Widya Maya dan Naila Aziz. Tajwid Al-Hujurat ayat 12. Kasih si mat tobi'i karena ya sukun didahului huruf berharokat kasroh, dibaca panjang selama 2 harokat. Romina idgham biguna fatha tanwin bertemu dengan mim. Harokat fatha tanwin dileburkan dan seolah-olah mim bertasdid, membacanya disertai dengung. Zon alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu za, cara membacanya yaitu dengan mengabaikan huruf alif lam atau langsung membaca huruf selanjutnya yaitu za. Ni gunah karena huruf nun berharokat tasdid, dibaca dengan mendengung dan ditahan sesaat. Inna gunah huruf nun berharokat tasdid, cara membacanya dengan mendengung dan ditahan sesaat. Tajwid Al-Hujurat ayat 12 selanjutnya yaitu ya ayyuhallazina. Ya a adalah mad jaiz munfasil karena huruf mad yaitu ya fathah yang diikuti alif bertemu dengan hamzah di lain kata. Cara membacanya yaitu panjang selama 2-5 harokat. Allazina hukumnya adalah alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu zal. Cara membacanya dengan memasukkan huruf alif lam atau langsung membaca zal. Berlaku juga hukum at-tabi'i karena terdapat ya sukun yang didahului huruf berharokat kasroh sehingga huruf zal kasroh dibaca panjang 2 harokat. Ya ayyuhallazina amanu ama. Hukumnya adalah mad badal karena terdapat huruf alif yang berharokat panjang, membacanya panjang selama 2 harokat. Amanuj tanibu ijta. Hukumnya adalah qalqalah sugro karena salah satu huruf qalqalah yaitu jim berharokat sukun berada di tengah kalimat. Cara membacanya yaitu dengan sedikit dipantulkan. Ijtanibu. Bu hukumnya matobi'i karena waw sukun didahului huruf berharokat domah. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 harokat. Dan yang terakhir, membacakan isi kandungan Al-Hujurat ayat 12, yaitu dibacakan oleh Yuriska Puji Astuti dan Muhammad Alif Ridafa. Isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Kata ijtanibu dalam Al-Hujurat ayat 12 berasal dari kata janbun yang artinya adalah samping. Mengesampingkan sesuatu berarti menjauhkan dari jangkauan tangan. Penambahan huruf ta berfungsi penekanan sehingga artinya bersungguh-sungguhlah menjauhi. Kata katsiran artinya banyak. Kemudian kata dahan artinya dugaan. Namun dalam Al-Hujurat ayat 12 ini, dahan yang dilarang dan menjadi dosa adalah dugaan yang buruk. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa surat Al-Hujurat ayat 12 ini Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk berprasangka buruk kepada yang lainnya, yaitu mencurigai sesamanya dengan tuduhan yang tidak ada dasarnya. Sebagian dari dugaan adalah dosa, maka harus dijauhi. Kedua, jangan mencari keburukan orang lain. Isi kandungan Al-Hujurat ayat 12 selanjutnya adalah Allah melarang untuk mencari-cari keburukan orang lain. Kata tajasasu berasal dari kata jasa yang artinya upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi. Tafsir fi Zilalil Quran disebutkan kata tajasasu merupakan kegiatan yang mengiringi dugaan dan kadang sebagai respon awal untuk menyikap aib dan mengetahui keburukan orang lain. Al-Quran memberantas praktik yang hina ini dari segi akhlak. Untuk membersihkan hati dari kecenderungan berprasangka buruk, membicarakan aib orang lain, Tafsir fi Zilalil Quran disebutkan kata tajasasu merupakan kegiatan yang mengiringi dugaan dan kadang sebagai respon awal untuk menyikap aib dan mengetahui keburukan orang lain. Al-Quran memberantas praktik yang hina ini dari segi akhlak. Untuk membersihkan hati dari kecenderungan berprasangka buruk, membicarakan aib orang lain. Allah melarang manusia untuk ghibah. Ghibah merupakan membicarakan orang lain.
yang tidak hadir, yang mana jika orang tersebut mengetahuinya, maka dia tidak suka. Tiba dalam ayat 12 ini diibaratkan benar tercium. Imam Ahmad meriwayatkan ketika Jabir bin Abdullah dan sejumlah sahabat bersama Rasulullah SAW tercium bau bangkai yang sangat busuk. Maka Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang menjunjungkan orang lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.